alasannya? Iya, betul. Ada tim Malaysia, tidak salah Selangor kayaknya kalau tidak salah waktu itu. Saya langsung manajernya langsung ke Jakarta, misalnya ketemu. Datang. Saya waktu itu saya tolak karena cita-cita saya kan sampai waktu itu belum tercapai, saya bawa PSM juara. Iya. Jadi saya tolak waktu itu sebab mentah-mentah saya nggak bisa ke sana karena saya masih di PSM. Masih di PSM. Iya. Dan waktu itu saya tanya pengurus PSM, maksudnya masih dibutuhkan, dia bilang iya masih dibutuhkan, makanya saya tinggal. Siapa duluan kita sama Bambang? Duluan Bambang. Dan duluan Bambang. Iya, makanya waktu itu saya tolak, terus Ponario ke sana. Oh, Ponario. Sama-sama Kakek Eli juga, Dik. Iya, Ponario waktu itu. Supporter fanatik yang membuat kecintaan seorang Samsul Herudin tetap bertahan sampai tenaganya tidak dibutuhkan lagi. Kak sama itu sama saya Kak, apa? Jangan. Pokoknya Ferdinand harus tetap di sini. Karena begini benar. Memang Ferdinand ini bukan asli sini Makassar ya, tapi kalau saya lihat dan saya senang karakternya itu maksudnya susah didapat karena kamu orangnya kan di dalam lapangan tidak mau kalah atau bagaimana, walaupun itu ketinggalan atau ya itu saya di situ sama lah karakternya orang Makassar. Jadi saya harap Ferdinand tetap di sini, terus kalau dibutuhkan di PSM tetap di sini, terus bisa membimbing pemain-pemain muda. Biar bagaimanapun kalau tidak ada senior yang membimbing pasti kan tidak akan berhasil berprestasi. Tapi jangan ganti-ganti nomor supaya saya minta masukan dari kita, telepon, nanti saya bilang di sila, ini anak muda ini susah diatur ini, kita dulu telepon. Jadi tidak, pastinya kan pemain muda itu pasti ikut sama seniornya. Kalau seniornya jalannya bagus, pasti bagus juga lah. Amin, mudah-mudahan saja kan. Iya, tergantung dari seniornya bagaimana membimbing pemain muda. Karena saya lihat pemain muda di PSM ini punya karir yang bagus ya. Jadi tinggal seniornya saya yang bisa membimbing. Mudah-mudahan semua senior-senior di PSM bisa membimbing pemain-pemain mudanya supaya bisa jadi bintangnya PSM, membawa PSM ke lebih baik lagi. Amin. Pertanyaan selanjutnya buat Desila. Apa harapan Desila untuk PSM ke depannya? Harapannya yang jelas PSM bisa lebih bagus dan berprestasi, dan bagaimanapun PSM itu kan tim tertua di Indonesia. Dan harapannya juga kepada supporter ya, maksudnya jangan pernah bosan lah mendukung dan berikan semangat buat pemain-pemain yang ada di lapangan, karena tanpa supporter biar bagaimanapun materi pemain yang bagus, tapi kalau tidak ada supporter di belakangnya kan tidak bakalan bisa berprestasi. Jadi saya harapkan kepada supporter, walaupun itu PSM tidak selamanya juga pemain itu main bagus atau tidak selamanya menang, kalah menang harus sekali semangat. Karena itulah pemain kalau tidak ada supporter tidak bakalan semangat, tidak bergairah. Tapi biar bagaimanapun, biar capek atau bagaimana, kalau ada dukungan dari supporter, dia pemain itu akan selalu semangat. Jadi itu harapannya kepada supporter, jangan bosan-bosan mendukung PSM. Selalu totalitas. Ya, totalitas. Loyalitas. Memang luar biasa. Itulah maksudnya tenaga buat pemain. Ya, itulah harapan seorang Samsul Herudin untuk PSM ke depannya. Dan buat para supporter, semoga kedepannya tetap mendukung yang total, yang loyal untuk PSM Makassar. Nah, saya ini susah sekali mencari seorang Samsul Herudin. Susah ditelepon, susah dicari, hilang dari peredaran, tidak bisa didapat. Susah sekali memang. Dan kebetulan kemarin saya telepon, langsung Desila bilang, oh ya, saya datang nanti ke rumahmu. Loh, memang luar biasa. Desila, ini pertanyaan terakhir. Mungkin banyak teman-teman supporter, termasuk saya,
mau bertanya ke Desila toh, rencana kedepannya supaya kita semua mendoakan yang terbaik untuk Desila, selalu mendoakan yang terbaik. Ya. Pastinya rencananya kedepannya saya berpikir untuk menjadi pelatih, tapi harus ambil lisensi dulu kan. Ya. Tapi untuk sebelum jadi pelatih saya harus belajar dulu bagaimana cara melatih atau bagaimana, kan beda dari pemain, kita untuk jadi pemain dan pelatih. Dan harapannya supaya bisa juga membagikan pengalaman lah ke pemain, apalagi pemain muda, malah pengalaman bisa membagi, dan cuma itu harapannya. Dan kalau sudah bisa melatih dan terus PSM bisa membutuhkan tenaga saya, ya saya siap lah. Ya. Ya, teman-teman semuanya, kita doakan semoga Desila kedepannya bisa melatih dan menjadi pelatih yang punya prestasi untuk setiap tim yang dia pegang, terutama sebelum tim lain kan harusnya di PSM dulu toh. Iya, pastinya di PSM. Mudah-mudahan mari kita doakan. Kalau dibutuhkan ya pasti prioritasnya pasti PSM lah. Pastilah kan toh. Iya. Nggak ditahu ke depannya bagaimana rencananya toh. Iya. Rencana Tuhan pasti lebih indah toh. Betul. Untuk Desila, untuk semuanya. Perlu kalian tahu semua kalau Desila ini atau Samsul Herudin ini adalah orang yang menerima saya ketika saya masuk di PSM di tahun 2015. Karena kebaikannya menerima saya masuk di dalam tim, saya pun langsung senang masuk di dalam tim dan kayak menyatu, dan dia mengajarkan kekeluargaan di dalam tim PSM ini sangat kuat dan sangat erat. Itu yang dijunjung di dalam tim. Jadi masih ingat itu waktu saya pertama datang ke Karabusi bagaimana? Waktu itu kayaknya Piala Presiden ya? Piala Presiden. Iya betul. Dan saya melihat pertandingan PSM ketika Desila atau Samsul Herudin ini bermain, dia selalu totalitas, tidak kenal lelah, dan kalau kalah ini seorang Samsul Herudin susah sekali diajak bicara. Diam 1000 bahasa. Di telepon HP-nya mati. Tapi bisa dia kayak terpukul sekali kalau kalah. Betul toh? Iya, betul. Rasa memiliki timnya besar sekali. Jadi buat pemain-pemain muda, khususnya pemain-pemain PSM, itu harus jiwa memiliki kepada klub itu harus tinggi. Begitu ya, tadi. Ya. Bukan cuma supporter sebenarnya yang rindu. Ya. Bukan cuma pecinta-pecinta bola di PSM. Saya juga. Kadang tanya-tanya sama Rasi, bagaimana kabar Kak? Kita menghilang terus. Dan jelas saya juga rindu sama teman-teman semua. Apalagi ini kan ada situasi virus corona, kita disuruh stay di rumah. Makanya komunikasi itu kan pasti susah. Kalau kita ketemu pasti susah. Saya harapannya kepada pemain semua sabar dan berdoa, mudah-mudahan situasi ini bisa cepat selesai dan kita bisa beraktivitas lagi kembali dan bisa melihat PSM bermain di Liga di Batuhangi. Ya itu. Dan buat supporter ya sabar dan berdoa saja. Mudah semua ini bisa hilang dan selesai. Nah, begitu cerita-cerita tentang seorang Samsul Herudin, awal karirnya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya mau tanyakan, tapi ada cerita yang dulu kita datang, terus pertama kali masuk di PSM, PSM Junior. Pakai kaos kaki beda. Iya waktu PSM Junior waktu itu kan ada panggilan masuk PSM Junior seleksi. Dan waktu saya ke Karibosi sendiri, dan di situ awalnya saya ketemu sama Amka.
pertama kali. Iya, waktu itu ya. Itulah Hamka orangnya kan selalu bully orang. Iya. Bercanda gitu. Bercanda. Waktu itu saya kan suruh pakaian. Dan tahu lah kita dari kampung. Kos kaki itu kan maksudnya warna merah sudah jadi orange. Warna-warni. Warna-warni ya. Terus dia bilang, kamu dari mana? Dia tanya gitu kan, kamu dari mana? Siapa yang tanya ini? Kamu. Dia bilang, kamu dari mana? Dia bilang, saya dari, kan tempat saya namanya Limbung. Limbung. Oh, kamu ini orang kampung? Dia bilang, oh iya saya orang kampung. Dia bilang, oh kos kakimu juga. Kenapa warna kuning satu, merah satu? Ya itulah, kasihan kita kan di kampung tahu lah. Dia bilang, kamu pulang saja. Orang di sini tidak suka orang dari kampung, gitu kan? Dia bilang, kenapa bisa? Bilang, kenapa bisa? Saya dipanggil ke sini untuk seleksi. Dia bilang, kau tahu saya siapa? Saya manajer, anak manajer. Waktu itu saya katanya baru tahu kamu kan, orangnya dia bagaimana, kalau bully orang. Jadi waktu itu saya nangis. Mau sedih kok, aduh jauh-jauh dari Limbung terus naik angkot dari PT suruh pulang. Jadi waktu itu saya pulang, terus jauh dipanggil lagi, oh ya kamu kesini, kamu nggak apa-apa ikut seleksi tapi cuma 1 hari ya, karena saya anak manajer. Oh boleh, saya terima kasih. Dari situ awal mula saya ketemu sama Hamka dan saya kayak sahabat, saya saudara. Tapi pas kita tahu itu bukan anak manajer. Di lapangan saya hajar terus. Udah main terus waktu lawan gitu saya hajar terus. Ini orang. Dari situ saya kenal dia. Tapi bercanda. Ya, dia orangnya begitu. Suka bercanda. Lagi kalau pemain muda dia kasih ini dulu sama dia. Jadi itulah cerita lucu ketika Samsul Herudin masuk seleksi, dipanggil seleksi tim PSM Junior, terus dicandai sama Hamka Hamzah dengan tidak boleh ikut seleksi karena kos kakinya yang warna-warni. Oke semuanya, sekian bincang-bincang seru dengan Samsul Herudin. Semoga kisah seorang Samsul Herudin ini bisa menginspirasi buat pemain-pemain muda khususnya di Makassar yang mempunyai Sirina Pace yang mempunyai karakter kuat seperti seorang Samsul Herudin. Oke, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan selalu bunyikan loncengnya. Horas Ewako.